Lingkungan bukanlah milik siapapun untuk dihancurkan. Itu tanggung jawab setiap orang untuk melindunginya. Mohit Agadi. Halo, kami tim Hoya dari Politeknik Negeri Batam yang beranggotakan saya sendiri Uswatun Hasanah, Akmal Ihsanul Hamdi, dan Putri Amelia dengan judul Lupis, Pemanfaatan Limbah Botol Plastik sebagai Filamen Printer 3D. Dari fakta laporan tahunan terbaru Ocean Conservancy menunjukkan terdapat 9,76 juta unit sampah yang ditemukan di pesisir pantai dunia secara global pada 2021. Menurut data yang diperoleh, sampah plastik menjadi pencemar utama pesisir pantai global. Salah satunya adalah limbah botol minuman plastik yang mencapai 849,32 ribu unit sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa total sampah nasional di tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton dan sekitar 17% dari jumlah tersebut disumbang oleh sampah plastik. Pada tahun 2022, jumlah sampah nasional bahkan naik mencapai 70 juta ton. Sayangnya hanya 7% dari sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir yang berhasil didaur ulang. Kota Batam merupakan pusat industri yang berkembang pesat di Indonesia. Permasalahan limbah plastik menjadi semakin mendesak. Hal ini dibuktikan oleh Rida Meliani, penyuluh lingkungan hidup DLH Kota Batam pada tahun 2022. Ia mengungkapkan bahwa Kota Batam menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah per hari yang kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Meskipun demikian, setiap hari hanya sekitar 700 kg sampah yang berhasil dipilah mandiri oleh masyarakat Batam. Limbah botol plastik merupakan salah satu jenis limbah plastik. Penggunaan botol plastik yang tinggi untuk kemasan air minum mengakibatkan dihasilkannya limbah-limbah botol plastik. Dampak negatif yang diberikan oleh limbah botol plastik yang pertama, pencemaran air. Hal ini disebabkan oleh sampah plastik, termasuk mikroplastik yang membawa zat kimia berbahaya, meracuni makhluk hidup di air, dan dapat meracuni manusia melalui rantai makanan laut. Yang kedua, pencemaran tanah terjadi ketika partikel mikroplastik dan senyawa kimia dari plastik yang menempel pada tanaman. Hal ini meningkatkan risiko penyakit jika dikonsumsi. Yang ketiga, pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh pembakaran sampah plastik yang melepaskan mikroplastik, logam berat, dan zat kimia yang mencemari udara. Yang terakhir, sampah plastik juga merusak ekosistem, mengganggu rantai makanan, dan membahayakan hewan dan manusia melalui mikroplastik yang terbentuk dari penguraian plastik. Oleh sebab itu, salah satu cara kami untuk menanggulangi sampah plastik adalah dengan menggunakan 5R, recycle, reuse, reduce, replace, and replant, yang berarti daur ulang, pemakaian kembali, pengurangan, pengganti, dan reboisasi. Lupis, Loop in Circular Economy and Sustainability adalah solusi inovatif kami untuk mengatasi masalah limbah botol plastik. Produk kami terbuat dari bahan ramah lingkungan yang dapat terurai dengan cepat dan aman, mengurangi pencemaran lingkungan dan membantu mengurangi penumpukan limbah plastik. Dengan Lupis, kami berkomitmen untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Proses produksi filamen 3D dari limbah plastik dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan limbah plastik PET, kemudian dilakukan pencacahan, pembersihan, dan persiapan. Limbah plastik dimasukkan ke dalam mesin ekstrusi dengan suhu yang disesuaikan. Plastik dilelehkan menjadi filamen, didinginkan, dan digulung. Dilakukan pengaturan suhu dan kecepatan ekstruder untuk konsistensi. Produksi filamen 3D dilakukan 2 cycle dalam periode 1 bulan. Sebelum memutuskan untuk memproduksi produk ini, kami telah melaksanakan beberapa analisis, yaitu pastel, VPC, dan BMC. Yang pertama adalah analisis pastel. Seperti yang dapat dilihat dari gambar di samping, analisis pastel yang kami lakukan ada 6 aspek, yaitu dari aspek kebijakan politik. Lupis sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan limbah botol plastik mendukung kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menekankan pentingnya pengelolaan limbah plastik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, dari aspek ekonomi, Lupis memanfaatkan perlindungan paten dan hak cipta untuk mengembangkan teknologi baru dalam pengelolaan limbah plastik, menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Permintaan akan produk ramah lingkungan seperti Lupis juga dapat mengurangi biaya inventaris perusahaan manufaktur. Yang ketiga, dalam aspek sosial, Lupis merespon peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah limbah plastik dengan menyediakan produk ramah lingkungan. Kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengumpulan limbah plastik sebagai bahan baku Lupis menjadi penting untuk menjaga lingkungan bersama.
Yang keempat, dari aspek teknologi. Lupis menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan untuk memantau proses produksi limbah plastik secara real-time. Penggunaan sistem mesin pengolahan modern juga meningkatkan efisiensi dalam produksi lupis. Yang kelima, dari aspek lingkungan, lupis berperan dalam mengurangi dampak negatif penggunaan plastik terhadap ekosistem dengan memanfaatkan bahan ramah lingkungan yang dapat terurai dengan cepat dan aman. Hal ini sejalan dengan urgensi tindakan untuk mengurangi polusi plastik yang semakin meningkat. Yang keenam, dari aspek hukum, lupis beroperasi dengan mematuhi regulasi seperti PP nomor 22 tahun 2021, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, dan Permen LHK nomor 19 tahun 2021 yang memberikan landasan yang kuat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah plastik. Analisa yang kedua, Value Proposition Canvas. Analisa ini dalam memproduksi filamen 3D Value Proposition Canvas dengan menggunakan dua metode, yaitu Value Proposition dan Customer Segment. Metode yang pertama, Value Proposition. Menurut Gain, keuntungan yang diberikan produk lupis sendiri ialah yang pertama, memberikan akses ke bahan baku yang murah dan ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dan kreativitas dalam menciptakan produk-produk yang unik. Yang ketiga, berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dan menurut Pedrelifesnya yaitu, yang pertama, mengurangi kekhawatiran dampak lingkungan dengan daur ulang limbah plastik. Yang kedua, memberikan solusi praktis untuk pembuangan limbah. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mencari bahan baku terjangkau untuk produk yang kreatif. Metode kedua yaitu Customer Segment. Berdasarkan Gain atau keuntungannya, yang pertama, mendaur ulang limbah plastik untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, menghemat biaya produksi dengan bahan baku yang murah. Yang ketiga, menciptakan produk kreatif dengan filamen printer 3D dari limbah plastik. Menurut Payne, yang pertama, kesulitan mencari solusi ramah lingkungan untuk membuang limbah plastik. Yang kedua, kesenjangan antara keinginan menciptakan produk kreatif dan kesulitan mendapatkan bahan baku yang terjangkau. Yang ketiga, kekhawatiran akan dampak negatif limbah plastik yang tidak terkelola. Menurut Customer Job, yang pertama, membuang limbah plastik dengan cara yang ramah lingkungan. Yang kedua, daur ulang yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Yang ketiga, menciptakan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah analisis bisnis model Canvas, meliputi berbagai aspek seperti pada gambar di samping. Mulai dari lingkungan hingga pelanggan tentang bagaimana proses pendapatan bahan hingga produk sampai ke tangan pelanggan yang telah kurang lebih dijelaskan pada analisa sebelumnya. Sumber dana lupis. Sumber dana lupis terdiri dari 3 sumber. Yang pertama dari angel investor. Dana sebesar 25% berasal dari angel investor, yang merupakan individu atau kelompok pengusaha sukses yang menginvestasikan dana pribadinya ke lupis. Dana ini digunakan untuk pendirian awal perusahaan. Yang kedua, crowdfunding. Sebesar 15% sumber dana berasal dari crowdfunding, yang merupakan cara untuk mengumpulkan dana dari kontributor individu atau kelompok melalui platform online khusus. Crowdfunding memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari masyarakat luas dan sering melibatkan mereka dalam mengembangkan produk atau proyek. Yang ketiga, pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Lebih dari 65% sumber dana berasal dari pinjaman KUR, sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dana ini digunakan untuk pembiayaan produksi produk lupis. Dengan kombinasi sumber dana dari angel investor, crowdfunding, dan pinjaman KUR, lupis dapat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnisnya. Lupis akan diedarkan dengan harga Rp72.000 per gulung dengan panjang 400 meter per gulungnya dengan cash inflow yang diproyeksikan pada tahun pertama penjualan sebesar 288 juta yang diiringi oleh pergerakan cash outflow sebesar 206 juta sekian. BEP Lupis mampu tercapai pada bulan pertama dengan total unit terjual sebesar 41 unit atau sebesar 41 juta sekian dengan proyeksi 1 cycle per bulan. Sedangkan expected return penjualan Lupis pada tahun pertama sebesar 19 juta sekian. Perhitungan ini kami dapatkan melalui analisis Tamsemsom dalam membentuk strategi marketing yang paling pas digunakan dalam pendistribusian lupis. Atas analisis ini didapatkan jumlah perusahaan manufaktur di Kota Batam sebanyak 101 perusahaan dengan perkiraan target sebesar 10% atau 10 unit perusahaan. Kami telah membentuk struktur organisasi di dalam perusahaan kami. Struktur ini memungkinkan pemisahan tugas yang jelas, koordinasi yang efisien, pengambilan keputusan yang cepat, pemanfaatan keahlian spesifik, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Sekian pemaparan kami dari tim Hoya mengenai produk Lupis. Lupis, from use plastic to unlimited innovation.